Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju subuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya, kembali lagi ya, akan menanggapi pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Jadi video-video saya ambil dari pertanyaan teman-teman di sini ya. Jadi simak sampai dengan selesai. Barangkali ini pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi nanti tidak terlewat gitu ya. Dan semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja dari akunnya Chandra Noveliansyah Aditya Putra ya. Iya mas, saya dulu trauma pas lagi jualan keliling, lalu tiap hari ada orang meninggal, lanjut deg-degan, yaitu kayak jantung mau copot, naudzubillah. Pokoknya rasanya waktu itu jangan sampai terulang lagi. Ini yang masih bandel, trauma ya, masih belum hilang. Kalau dengar orang meninggal atau lihat bendera kuning gitu, masih ciut. Ini malah kumat lagi, nyesek di tenggorokan. Jujur saya takut, cemas. Iya, tapi udah bisa keluar. Misal ke supermarket udah biasa. Oke teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang memang sensasi itu bikin kita trauma ya. Jadi untuk sensasi dari gangguan asam lambung ini kan bukan hanya di fisik saja ya. Sensasinya juga di psikis juga. Jadi kadang ada beberapa orang yang sudah membaik dari sensasi fisiknya, tapi untuk sensasi psikisnya itu masih belum juga membaik atau belum juga terkendali ya. Sama saya dulu juga seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ketika sensasi fisiknya itu sudah mulai berkurang ya, kecemasan, ketakutan, terus itu masih ada ya, walaupun intensitasnya itu sudah menurun, tapi sensasi di psikis ini apa namanya, kayak semacam belum hilang juga ya, padahal sensasi fisiknya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini itu dipicu oleh trauma ya. Jadi trauma terhadap sensasi yang pernah kita rasakan yang menurut kita itu apa namanya, horor sekali gitu ya. Jadi ya kita itu selalu mengingat-ingat hal itu gitu ya. Jangan sampai ini terulang lagi, jangan sampai ini terulang lagi. Jadi ketika kita mau aktivitas, ketika kita mau berkegiatan, kita selalu berpikirnya itu sudah yang macam-macam. Karena apa? Karena kita mengalami trauma. Nah, caranya bagaimana ya? Nanti akan saya bagikan nih ya, cara-cara saya atau tips-tips saya supaya ya kita berani lagi atau mental kita terbangun lagi ya. Saya pun dulu sama seperti itu ya teman-teman ya. Ketika saya itu mengalami gangguan asam lambung ini yang banyak sensasinya ya teman-teman ya. Waktu itu memang awal-awal COVID gitu ya. Jadi masih merebak-merebaknya COVID. Nah, di situ saya itu mungkin tidak terlalu paham sekali ya tentang gangguan asam lambung. Dulu itu saya itu masih benar-benar masih bingung gitu ya. Sebenarnya saya sakit apa, saya kenapa? Ya memang sih sudah tahu asam lambung, tapi saya belum percaya. Kenapa? Ketika saya setiap mendengar kabar duka, mendengar berita kematian, atau terus mendengar orang meninggal mendadak, terus dengar-dengar, pokoknya banyaklah ya tentang suara burung, suara suara yang mitos-mitos gitu ya teman-teman, itu saya selalu takut dan kadang itu saya merasa gemetaran, gelisah sendiri, tak menentu ya. Saya dulu juga mengalami hal yang sama seperti itu karena kita merasakan sensasi asam lambung ya yang sudah disertai dengan kecemasan ini, pulihnya ini kan butuh proses ya teman-teman. Jadi dalam proses itu kita itu kan menunggu ya, tidak instan. Nah dari situlah kita itu sering yang namanya berpikirannya itu selalu negatif. Aduh kenapa ya aku nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan saya ini, jangan-jangan saya itu ya. Akhirnya dengan kecemasan seperti itu mental kita down ya, jadi sensasi psikisnya keluar semua ya. Jadi kita mengalami gangguan kecemasan. Nah, dari situlah ya teman-teman, ketika kita mengalami yang namanya trauma ya, trauma tentang apa yang pernah kita rasakan, yang menurut kita itu sesuatu hal yang ini bahaya sekali nih, ini akan mengancam jiwa saya nih, gitu ya. Itu selalu kita itu hindari dan selalu kita itu takutin gitu ya. Saya pun dulu sama seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekeliling ya, dari dulu itu kan satu kampung itu waktu musim COVID itu kan sering sekali ya di musola atau masjid itu ada siaran orang meninggal gitu ya. Belum lagi tahu-tahu dekat rumah ada yang meninggal, itu sudah panik. Saya pun juga sama seperti itu, gelisah sendiri, tak menentu gitu ya teman-teman ya. Tapi hal seperti ini nanti bisa
normal lagi ya. Dengan cara seperti apa ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman ya, yang pertama ya, saya dulu itu mengalami ini merasa tersiksa sekali. Karena setiap dengar kabar duka, setiap dengar kabar apa namanya, orang meninggal, terus kabar buruk, kabar orang sakit yang mirip-mirip dengan saya terus meninggal, itu saya itu merasa tersiksa karena kenapa saya bisa seperti ini gitu. Dan pada akhirnya saya ya menemukan kekuatan ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga, saya yakin teman-teman itu akan menemukan kekuatan sendiri untuk apa namanya, berani ya, berani menghadapi hal seperti ini. Dengan cara seperti apa? Ya kita pasrahkan saja ya teman-teman. Pasrahkan dalam arti bukan kita nggak berusaha. Artinya ketika kita dengar orang yang meninggal ya, ada kabar juga ada orang meninggal ya, memang kalau itu sudah takdir mau gimana lagi. Kita mau mengumpet di kolong atau di gua atau di kolong tempat tidur dan lain-lain, kalau memang sudah takdir mau gimana lagi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini nggak usah khawatir, pokoknya jalani, hadapi ini dengan sabar dan ikhlas ya. Nanti lama-lama teman-teman itu akan menemukan kekuatan sendiri. Karena apa? Kalau teman-teman pikirkan terus hal seperti ini, bagaimana kita itu mau bangkit, bagaimana kita itu mau membangun mental kita lagi. Ya, saya tahu ya teman-teman, yang namanya trauma itu tidak mudah ya untuk mengembalikan kepercayaan diri kita supaya kita berani lagi. Itu memang tidak mudah, apalagi kita pernah merasakan sensasi yang asam lambung yang disertai dengan kecemasan itu yang luar biasa sekali ya. Saya juga memaklumi ya teman-teman, kalau teman-teman itu trauma, nanti hal seperti ini bisa dilatih ya. Saya dulu pada saat mengalami hal seperti ini, dengar kabar ada orang meninggal ya, apalagi dekat rumah, ya udah saya itu takziah ke sana gitu ya teman-teman ya. Awalnya ketika saya itu melakukan itu ya teman-teman, itu badan nggak karu-karuan, udah buram matanya, pusing, keliengan, sempoyongan, rasanya kayak mau pingsan. Saya awal-awal mencoba seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi kalau hal seperti ini tidak pernah saya coba ya, nanti saya tidak akan tahu rasanya itu bagaimana ya teman-teman ya. Jadi dulu itu ya punya kekuatan tersendiri lah ya, saya nggak tahu dari mana gitu ya, tapi intinya karena kalau saya memikirkan hal seperti ini, ketakutan-ketakutan terus ya, kapan saya mau berani gitu ya teman-teman ya. Akhirnya saya beranikan diri ya dengan ditemani, tapi saya pokoknya apa namanya, harus bisa gitu ya. Jadi kita yakinkan kepada diri kita, insya Allah ketika kita itu yakin ya, kita ikhlas menjalaninya, tetap ada jalan ya teman-teman ya. Jadi masalah trauma seperti ini ya teman-teman, ini sudah umum sekali dirasakan oleh penderita gangguan asam lambung ya. Karena sensasi-sensasi fisik juga bisa bikin trauma, sensasi psikis juga bisa trauma ya teman-teman ya. Nah, untuk mengembalikan trauma ini butuh proses ya teman-teman, dan ini memang tidak mudah. Teman-teman harus sadari itu. Jadi ketika teman-teman itu masih mengalami rasa takut, coba ya teman-teman ya. Kalau masih gagal, nanti dicoba lagi, gagal lagi, dicoba lagi. Jadi kita itu jangan menyerah ya teman-teman. Karena untuk gangguan asam lambung, kita menghadapinya itu harus benar-benar dengan telaten, dengan kesabaran yang tinggi ya teman-teman. Kenapa? Ada yang selalu bilang nih, hadapi dan jalani dengan sabar dan ikhlas ya. Karena memang untuk menghadapi gangguan asam lambung seperti ini ya, yang sudah disertai dengan kecemasan, kalau kita tidak sabar, kalau kita tidak telaten, dan kita selalu mengharapkan kesembuhan instan, nanti kita itu akan semakin tertekan ya. Kita akan semakin merasa sensasi ini itu kok nggak berkurang-kurang gitu ya. Padahal ya sebenarnya itu ada kemajuan, sensasinya itu mulai berkurang. Akan tetapi karena perubahannya itu sedikit demi sedikit seperti tidak terasa. Ditambah lagi dengan keinginan kita yang ingin selalu cepat-cepat sembuh gitu ya. Jadi teman-teman perlu pahami ini ya, untuk gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan ini pulihnya berproses ya. Ada yang dibantu dengan obat, tapi juga menerapkan 3P yang secara konsisten. Ada yang memang tidak dibantu obat, cuma hanya dengan herbal saja. Terus teman-teman itu ada juga yang apa namanya, hipnoterapi gitu ya. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan diri kita, jadi mensugestikan kepada diri kita ya sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif, supaya trauma-trauma yang kita pernah alami gitu ya, kita bisa secara perlahan kita itu bisa berani lagi gitu ya teman-teman. Banyak kok hipnoterapi untuk
menanamkan kembali ya di pikiran bawah sadar kita sesuatu hal yang positif, supaya kita bisa yakin, supaya kita itu tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Mengatasi trauma ini memang tidak mudah, tapi insya Allah teman-teman, saya yakin bisa menghadapinya, bisa melalui ini, dan saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Saya yakin itu ya teman-teman. Intinya tetap semangat ya. Semoga teman-teman lekas sembuh ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung yang sudah disertai dengan kecemasan. Oke teman-teman, sekian dulu. Lain kali disambung lagi dengan topik yang lain. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.